Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi neurulasi. Pengertian neurulasi. Neurulasi berasal dari kata neuro yang berarti saraf. Neurulasi adalah proses penempatan jaringan yang akan tumbuh menjadi saraf. Jaringan ini berasal dari diferensiasi ektodrem, sehingga disebut neural ektodrem. Sebagai induser pada proses neurulasi adalah korda mesodrem yang terletak di bawah neural ektodrem. Neurulasi dapat juga diartikan dengan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektodrem bakal neural. Dimulai dengan pembentukan capping neural, lipatan neural, serta penutupan lipatan ini untuk membentuk neural tube yang terbenam dalam dinding tubuh dan berdiferensiasi menjadi otak dan korda spinalis dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Selanjutnya tahapan-tahapan neurulasi. Ektodrem adalah lapisan yang paling atas dan akan membentuk sistem saraf pada jaringan tersebut yang seterusnya membentuk otak, tulang belakang, kulit, serta rambut. Setelah fase granulasi selesai, maka berlanjutlah pada fase neurulasi. Pada tahap awal notokorn, sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebral kolum menginduksi ektodrem di atasnya. Selanjutnya, selama neurulasi juga terbentuk pial neural yang berasal dari sel-sel lempeng saraf yang tidak membentuk tabung neural. Selanjutnya, proses neurulasi. Proses neurulasi diawali dari pembentukan lamina neuralis, kemudian mengalami invaginasi menjadi sulcus neuralis dan terbentuk tubulus neuralis. Neurulasi sangat berhubungan erat dengan granulasi. Pada akhir granulasi terbentuklah nerve cord dan notochord. Nerve cord berasal dari ektodrem, sedangkan notochord berasal dari lempengan ektodrem bagian dorsal. Proses neurulasi merupakan suatu proses yang kompleks sehingga apabila mengalami kelainan biasanya disebabkan oleh multifaktor. Yang pertama, neurulasi primer. Bumbung neural dibentuk dengan cara pelipatan capping neural dan bertemunya kedua lipatan itu. Contohnya amfibia, reptil, unggas, dan mamalia. Selanjutnya neurulasi sekunder. Bumbung neural atau salurannya terbentuk oleh adanya covitasi atau pembentukan rongga di dalam kelompok sel ektodrem neural yang mendapat misalnya pada Pisces. Selanjutnya neurulasi pemisahan. Pembentukan bumbung dengan adanya pemisahan atau peninggian epidermis yang membatasi capping neural. Cara ini dilakukan oleh embrio amphioxus. Selanjutnya migrasi dan diferensiasi pial neural. Migrasi merupakan peristiwa yang berkelanjutan, di mana jutaan sel saraf berpindah dari zona vertikal dan subventrikal ke tempat yang spesifik di sistem saraf pusat. Migrasi mempunyai dua pola dasar migrasi neural berupa migrasi ke arah radial dan tangential. Di dalam cerebrum, migrasi radial dari sel-sel yang berasal dari zona ventrikular dan subventrikular merupakan mekanisme utama dalam pembentukan korteks dan struktur nucleus profundus. Selanjutnya, migrasi tangensial merupakan perpindahan sel menuju permukaan pial. Juga berlangsung dalam zona ventrikular dan ventrikular untuk membentuk korteks cerebri. Pial neural. Sel-sel pial neural terlepas dari pembatas ektodrem dan ektodrem epidermal setelah kedua lipatan neural bertemu membentuk bumbung neural, menghasilkan sel-sel mesenkim wajah. Pial neural bersifat migratif dan akan bermigrasi cukup jauh ke tempat-tempat tertentu di dalam embrio. Diferensiasi pial neural berdasarkan arah migrasi dan kedudukan akhir sel-sel tersebut. Yang pertama, pial kranial, pial tubuh, dan
vial vagal dan vial sakral. Yang pertama, neuralasi amphioxus. Neuralasi pada amphioxus ditandai dengan menjadi datar dan menebalnya ektodrem saraf pada bagian mediodorsal grastula, dekat blastospor. Hal tersebut disebabkan karena masuknya unit chordomesodrem yang menginduksi ektodrem di atasnya untuk berdiferensiasi hingga menjadi datar. Selanjutnya, neuralasi amfibi. Neuralasi pada amfibia ditandai dengan terjadinya pendataran neural pada bagian mediodorsal grastula di sebelah anterior daerah primitif. Pada kata, lipatan saraf atau neural dihasilkan oleh sel-sel keping neural yang ada pada bagian tepi. Pada saat lipatan neural terbentuk, bagian tengah keping neural mulai melekuk membentuk suatu alur yang disebut lekuk neural. Selanjutnya, neuralasi pada unggas atau aphes. Agregasi mesodrem di bagian kepala disebut somitomer somit 1. Dibentuk posterior somiter 7. Pemadatan somit dikosong oleh molekul fibronektin dan N-konderin. Somiter 1 adalah anterior kepala embrio. Somiter 7 adalah posterior nodus Hansen. Peron somiter adalah bakal otot skelet kepala. Somit muncul di bagian posterior somit terdahulu. Sepasang atau jam spesies spesifik jumlahnya. Selanjutnya, neuralasi mamalia. Pada mamalia, neuralasi sekunder diawali pada vertebrata sakral ekor. Setelah ektodrem neural diinduksi oleh notokorn, neuralasi berlangsung di sebelah anterior nodus Hansen. Pelipatan atau invaginasi atau pelekukan keping neural terjadi karena adanya kontriksi mikrofilamen di bagian apex sel. Pada gambar ditunjukkan neuralasi primer pada aphes maupun pada mamalia. Pada bagian tengah keping neural yang melekuk disebut MHP atau medium high point atau parit neural. Sel-sel di arah ini merupakan bagian dari nodus Hansen. Sel MHP ini akan bersinggungan dengan notokorn dan notokorn menginduksi sel-sel MHP sehingga bentuk sel menjadi lebih pendek, namun keping neural bagian lateral tidak mengalami perubahan bentuk. Karena semua sel selalu bergerak dan membelah sehingga bagian lateral keping neural bergerak ke atas membentuk lipatan neural yang bergerak semakin meninggi dan terjadi secara kontinu dari sel epidermal bagian lateral yang bergerak ke arah bagian dorsal. Baik, hanya itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.